Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang kali ini masih tetap pada bab 4, namun dengan topik pembahasan bagian kedua, yaitu Bank Syariah untuk Perekonomian Umat dan Bisnis Maslahah. Mari kita kaji bersama-sama. Seperti biasa, pertama kali kita akan lihat dulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, adik-adik harus bisa memahami atau menjelaskan tentang definisi bank syariah. Yang kedua, bagaimana sejarah pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Yang ketiga, apa sih yang menjadi dasar hukum perbankan syariah. Yang keempat, kegiatan apa saja dan usaha apa saja yang dilakukan oleh bank syariah. Dan yang kelima adalah bagaimana adik-adik mampu menjelaskan apa sih hikmah dan manfaat bank syariah. Sebelum kita masuk pada pengertian atau definisi bank syariah, mari kita perhatikan terlebih dahulu apa pengertian bank secara umum. Bank berasal dari bahasa Perancis dari kata banco dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku atau lemari. Diartikan peti atau lemari karena merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu yang pertama, tempat yang aman untuk menitipkan uang. Yang kedua, penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang bank perbankan, diartikan bahwa bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan definisi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat, jadi berbasis syariah Islam. Sekarang kita lihat bagaimana sejarah bank syariah di Indonesia. Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian bank syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Selanjutnya, hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Musyawarah Nasional 4 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 di Jakarta dengan menghasilkan amanat untuk pembentukan kelompok kerja Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang kemudian disebut dengan Tim Perbankan MUI ini bertugas untuk melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pendirian Bank Islam tersebut. Dan hasil dari kinerja Tim Perbankan
MUI inilah yang kemudian melahirkan Bank Syariah yang pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Sejak saat itulah, kemudian dalam kurun waktu 2 dekade pertumbuhan dan capaian dalam sistem keuangan syariah terjadi dengan begitu pesat. Baik dari aspek institusional, infrastruktur, perangkat regulasi dan sistem pengawasan maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang menjadi dasar hukum bank syariah. Ada dua, yang pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 lebih banyak mengatur tentang perbankan konvensional, sehingga tidak terlalu banyak pasal yang mengatur tentang perbankan syariah, di mana salah satu poin dari undang-undang ini yaitu pasal 1/12 hanya menyebutkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tetapi belum menyebutkan secara eksplisit tentang istilah bank syariah. Sesuai dengan perkembangannya, kemudian pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun bank pengkreditan rakyat atau BPR dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Misalnya, perjanjian yang dilandaskan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan dalam bentuk kegiatan usaha atau transaksi lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Seperti A. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah. B. Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. C. Prinsip jual beli barang untuk memperoleh keuntungan atau murabahah. D. Pembiayaan barang modal dengan sewa murni atau ijarah. E. Pemindahan hak milik barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain atau ijarah wa iktina. Sehingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini yang kemudian menjadi landasan hukum operasional perbankan syariah. Dan selanjutnya pada tahun 2008 terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur tambahan beberapa prinsip baru akibat keberadaan bank syariah yang semakin kuat dengan pertumbuhan bank-bank syariah yang signifikan. Kegiatan dan usaha bank syariah. Adik-adik, kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, namun terdapat perbedaan yang prinsipal antara keduanya, yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional diupayakan untuk ditiadakan dalam bank syariah. Ada 3 kegiatan utama bank syariah. Yang pertama, sebagai penghimpun dana. Yang kedua, penyaluran dana. Dan yang ketiga, jasa pelayanan. Prinsip penghimpunan dana pada bank syariah ada 2, yakni prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya.
Wadiah ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama wadiah yad domanah, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Yang kedua, wadiah yad amanah, yaitu pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. Nah, adik-adik, bagaimana penyaluran dana yang dikelola oleh bank syariah? Dalam penyaluran dana, berbeda dengan bank konvensional, di mana menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau hutang yang disertai bunga, maka bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, jual beli, yang kedua, investasi, dan yang ketiga, sewa menyewa. Dalam hal jual beli, bank syariah melakukan 3 skema. Yang pertama, jual beli dengan skema murabaha, yaitu penjual menyampaikan harga perolehan suatu barang dan menyepakati keuntungan yang akan diambil bersama dengan pembeli. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Yang kedua, jual beli dengan skema salam, yaitu jual beli di mana seorang nasabah akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap harga yang disepakati terlebih dahulu sebelum barang diterima. Dan yang ketiga, jual beli dengan skema istisna, yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan pada pemberian tugas dari pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. Yang kedua, investasi. Investasi yang dilakukan bank syariah juga ada 2 skema, yaitu yang pertama skema mudharabah, yakni persetujuan kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengolah uang pemilik dalam kegiatan bisnis tertentu dengan kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan maka dilakukan bagi hasil. Namun apabila menderita kerugian maka hanya ditanggung oleh pemilik modal. Dan yang kedua skema musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama investasi antara 2 pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan maka akan dibagi berdasarkan persentase investasi yang ditanamkan, dan apabila menderita kerugian maka akan ditanggung bersama secara proporsional. Yang ketiga, sewa menyewa. Dalam hal sewa menyewa, bank syariah pun memiliki 2 skema. Yang pertama, skema ijaroh, yakni transaksi perpindahan hak pakai atau manfaat suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa atau upah tanpa melalui merubah status kepemilikan. Dan yang kedua, ijaroh mumtahiyah bitamlik, yaitu merupakan kombinasi antara sewa menyewa, jual beli, dan hibah di mana pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir periode. Sekarang kita memasuki jasa pelayanan pada bank syariah. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan pada akad sebagai berikut. A. Wakalah, yaitu serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dalam hal melaksanakan perwakilan ini, seseorang tidak bisa mewakilkan lagi amanah tersebut kepada orang lain. Yang B. Hawalah, yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. Yang C adalah kafalah. Kafalah artinya pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. Yang D, ron,
yaitu menahan aset atau harta nasabah sebagai agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Dalam perekonomian konvensional, RON sama dengan gadai. Setelah mempelajari dan mengetahui berbagai usaha dan kegiatan produktif yang dijalankan oleh bank syariah, dapat kita peroleh hikmah dan manfaatnya. Di antaranya adalah yang pertama, terhindar dari riba. Karena bagaimanapun hukum riba adalah haram. Ketika kita bertransaksi di bank syariah, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang haram. Yang kedua, nasabah yang melakukan transaksi keuangan di bank syariah juga turut andil dan berperan dalam menjalankan syariat Islam di bidang keuangan. Yang ketiga, dana nasabah dalam bank syariah dimanfaatkan untuk pembiayaan sesuai syariah Islam. Sedangkan pada bank konvensional, nasabah tidak tahu dana tabungannya diinvestasikan untuk apa, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa keuntungan yang diperolehnya berasal dari sumber yang mengandung unsur riba. Yang keempat, dalam relasi antara bank dan dengan nasabah, bank syariah akan menganggap penabung sebagai mitra, sehingga berhak menerima hasil dari investasi yang ditanamkan di bank melalui tabungannya tersebut. Berbeda halnya dengan bank konvensional, di mana relasi antara bank dan nasabah adalah lebih cenderung sebagai relasi antara kreditur dan debitur. Yang kelima, dana ditujukan untuk kemaslahatan umat. Manfaat lain yang diperoleh oleh kaum muslim apabila melakukan transaksi keuangan melalui bank syariah adalah dana yang disimpan akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat, sehingga dari umat dana dihimpun dan kepada umat pula dana tersebut akan dimanfaatkan. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usai sudah pembahasan kita tentang bank syariah untuk perekonomian umat dan bisnis maslahah. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.